kabarnya nih? Wah gila, gue bebe aja sih sini. Oh, minum dulu. Jadi buat teman-teman, dia ini Regi Cahaya Utama. Dia ini seorang YouTuber. Udah berapa lama lagi jadi YouTuber? Sebenarnya gue udah dari kelas 7 sih, 7 SMP ya sebenarnya gue YouTube. Cuman gue ngerasa akhir ini gue nggak terlalu peduliin tentang channel gue gitu. Jadi gue jarang ngurus channel, sekarang lebih ke ngurus ke suatu grup gitu. Kenapa lu udah gak pernah ngurus channel lu lagi? Lu kan udah lama nih jadi YouTuber lah. Ya sih, pertamanya kan kenapa nih gue gak ngurus channel gue nih? Karena kalau menurut gue, kalau bukan menurut gue aja sih, karena ada beberapa kendala. Pertama, gue butuh kameramen. Kedua, ngedit sih biasa sama gue, cuman ya gue kayak butuh aja gitu. Karena kan konten-konten gue tuh rata-rata kayak traveler gitu, kayak kayak prank, kayak apa gitu, butuh kayak gitu. Cuman karena gue kemarin udah mulai patah semangat, jadi kata gue mending lebih baik gue gabung suatu komunitas aja, bisa di sana ngurus komunitas gitu. Tapi gue nggak ngurusin channel gue itu. Jadi channel gue tuh sekarang kalau ada tugas aja, kalau misalnya ada tugas gue kirim tuh tugas di situ. Lu kayak gini apa gara-gara artis itu udah masuk ke YouTube, akhirnya lu malas di YouTube dan lebih milih gabung komunitas? Ya kayak gitulah sebenarnya. Lu keluarin aja. Iya, maksudnya gimana ya? Karena kalau menurut gue udah gabung sama komunitas juga, YouTuber Bogor kan, YouTuber Bogor. Gue udah nge-klub sama teman-teman gue di Radar Bogor. Jadi gue lebih baik buat mereka, jadi itu pun cuma buat gue nongin kalau gue lagi gabut aja, bosan gitu. Gue pengen bosan nih, pengen bikin video, gue niat bikin video tuh masukin di YouTube gitu. Kayak gitu. Menurut lu algoritma YouTube gimana? Apa itu yang bikin lu malas di YouTube sekarang dan lebih milih bekerja secara komunitas sendiri? Pertama sih algoritma YouTube, yang pertama tuh gara-gara subscriber gue masih kecil. Sedangkan subscriber gue masih kecil, intinya subscriber gue baru beberapa ratus gitu, nggak sampai 1000. Itu yang bikin gue patah semangat, kayak karena naikin subscriber itu susah cuy. Lu harus bikin video yang sekiranya menarik. Itu juga mereka orang bikin video dengan tim rata-rata. Ya sedangkan gue sendiri gitu, video apa gitu, masa gue harus gantung diri gitu biar viral, mainin bom gitu lempar ke orang, kayak akan enggak gitu. Iya. Jadi buat teman-teman, algoritma tuh jadi kayak misalnya kita nge-upload suatu video, misalnya video itu tentang beauty vlogger gitu, bisa buat cewek-cewek. Ntar di beranda kalian tuh bakal muncul itu beauty vlogger yang lain. Jadi algoritma itu. Cuma sekarang algoritma YouTube udah mulai kacau. Terutama gue sendiri sebagai pengguna YouTube ya, karena algoritma YouTube sendiri gue sukanya apa, kadang di beranda YouTube gue keluarnya aneh-aneh sekarang. Ya sekarang gue minta pendapat lu nih Gi. Gimana pendapat lu tentang konten-konten YouTube sekarang? Apakah mendidik atau tidak, atau cuma mementingkan kepentingan diri sendiri aja dari YouTubernya itu? Kalau sekarang sih menurut gue konten-kontennya kurang berkualitas ya. Ya itu yang bikin konten-kontennya jadi aneh gitu, nggak kayak konten-konten dulu gitu yang benar-benar niat, kayak waktu zaman Chandra Leo, waktu jaya-jayanya Skin Indonesia 24. Sekarang tuh jadi aneh, jadi clickbait tuh. Rata-rata tuh artis sekarang tuh artis, jadi kayak apa sih gitu, udah kayak acara TV aja. Bersurrender ya? Iya, surrender gitu loh. Udah gitu ditambah cuman clickbait yang gak jelas gitu loh. Terus ada yang iming-iming hadiah gitu, buruan subscribe ntar lu dapat iPhone, dapat ini lah, kayak gitu. Maksudnya apa gitu? Lu bikin konten yang berkualitas buat masyarakat gitu aja. Dengan gitu cara nggak langsung matiin YouTuber yang baru mau mulai gitu ya, yang masih rintis itu ya. Bener. Bahkan yang lain tiba-tiba dateng, tiba-tiba langsung gue giveaway gitu ya. Iya, jadi dalam bahasa kasarnya gini loh, lu tuh kaya, lu bisa dapet subscriber dengan ngeluarin harta lu gitu. Lu ngeluarin duit ya, modal nih barang nih, giveaway, lu dapet subscriber dari situ gitu. Kata gua, apa sih nggak murni gitu loh, nggak lu bikin video terus viral, atau misalnya terus video lu naik, timeline lu bagus, terus orang pada subscribe dan
like lu gitu. Itu baru tuh murni, nggak karena gue mau subscribe dia, siapa tau gue dapet HP. Kak saya mau HP ini, saya sebutkan alasannya apa gitu ya, sodako. Lu bikin acara TV aja di sodako gitu, bikin acara lu bakti sosial sodako gitu, enggak lu harus iming-iming buat naikin channel lu gitu. Terus nih, lu kan udah gabung ke komunitas YouTuber Bogor. Menurut lu keluh kesah para teman-teman YouTuber lu tuh apa sih yang di komunitas Bogor ini yang akhirnya mereka memutuskan untuk udahlah gua gabung komunitas aja, nggak mulai sendiri gitu? Rata-rata sih mereka yang seingat gue ya, mereka gabung pertama tuh karena pengen dapat informasi mengenai YouTube. Terus yang kedua pengen ikut rewind. Bogor tuh sering ngadain YouTube rewind kalau setiap tahunnya. Mau gimana pun pasti dia ngadain rewind, karena tahun-tahun kemarin yang 2017 itu sampai di komen Deddy Corbuzier, wow gitu Bogor ya, apalagi ada Bima Arya kan. Tapi makin kesini banyak youtuber yang datang gitu, dari youtuber bocil sampai youtuber motovlog gitu, orang dewasa banyak gabung karena mereka pengen apa ya, pengen gabung aja gitu. Soalnya mereka tuh kalau misalnya nggak gabung jadi minoritas. Gue sendiri nggak ada teman gitu. Kalau gue gabung YouTuber Bogor kan gue nyambung gitu, ngomong sama teman-temannya gitu. Makanya saling bantu itu ya. Iya, saling bantu. Ditambah orang-orang YouTuber Bogor tuh biasanya alatnya pada lengkap, jadi bisa saling meminjamkan. Iya. Soalnya salah satu kendala jadi YouTuber tuh alat ya. Alat pertama, terus yang kedua kru. Ya misalnya kita sendiri bisa sih diakal-akalin, cuman ya susah. Jadi lu tuh harus putar otak buat lu bikin konten sendiri, lu dengan tangan sendiri tanpa tangan orang lain gitu. Ya jadi kan lu pengen apa sih namanya? Kan banyak nih orang-orang yang pengen jadi YouTuber. Menurut lu gimana tuh pendapat lu tentang itu? Kan sekarang banyak anak kecil ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Ini orang tanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber tuh gimana pendapat lu tentang itu? Yang semua orang pengen jadi YouTube. Padahal kan kita tahu sendiri YouTube beberapa tahun terakhir nggak kayak gini gitu loh. Nggak semua orang pengen jadi YouTube. YouTube tuh belum kayak gini loh. Gimana pendapat lu tentang itu? Kalau menurut gua sih ya, gak usah lah deh, ngapain aja jadi YouTuber. YouTuber tuh beda loh dari konten kreator sama YouTuber. YouTuber tuh lu cuma punya akun YouTube, upload udah, lu itu namanya YouTuber. Kalau konten kreator lu bener-bener emang niat misalnya bikin film pendek, lu bikin gitu kontennya film pendek kayak gitu. Mungkin kalau saran gue sih buat adik-adik, lu boleh aja gitu nge-YouTube ya, bikin konten gitu. Tapi jangan sampai lupain sekolah lu, karena menurut gua pendidikan yang lebih penting sih dibanding kayak gini. Daripada lu ngikutin kayak gini, ntar pendidikan lu ketinggalan kalau ini kagak sukses gimana ya? Gua bukan ngedain kagak sukses, tapi emang gua alangkah baiknya lu sekolah gitu. Gak apa-apa sambil lu YouTube lu bikin konten kreatif sih gak apa-apa, tapi utamain dulu pendidikan sekolah sih kalau kata gua. Jadi intinya semua orang tuh bisa jadi YouTuber, tapi belum tentu bisa jadi konten kreator. Ya benar. Terus gimana pendapat lu nih? Kan banyak orang yang ngaku-ngaku konten kreator, tapi kontennya kayak gitu. Gimana pendapat lu? Lu tahu sendiri kan, yang konten prank, konten apa, yang tiba-tiba prank ojol atau prank apa, ya prank jadi gembel. Ya sih, itu termasuk konten juga, maksudnya konten prank. Cuman ya kadang tergantung dari pengemasan mereka buat nge-prank atau buat bikin videonya. Sebab kenapa ya, kalau misalnya video-video kayak gitu tuh itu emang buat hiburan. Tapi kalau misalnya namanya konten kreator tuh itu niat dibuat naskahnya dulu. Pokoknya dia tuh kayak ngemas secara detail gitu loh. Kalau misalnya tuh konten kreator, kalau YouTuber gue mau nge-prank di sini, lalu bantu gue ya itu boleh, bisa bilang konten kreator, kontennya prank. Cuma tergantung cara pengemasannya. Kalau negatif mungkin orang-orang bakal nerima feedback gitu dari hasil karya lu bakal nerima feedback, entah itu baik entah itu buruk dari masyarakat itu sendiri gitu. Kalau gue sih punya opini nih ya. Kenapa banyak artis yang jadi YouTuber? Lu tau nggak kenapa kan? Tahu nggak? Kalau kata gue sih karena TV udah gak laku. Bukan. Kenapa artis jadi YouTuber? Karena mereka lihat satu orang. Sekarang King of YouTube siapa? Di Indonesia, bahkan hampir di Asia. Si Atta sih. Nah iya. Coba mereka kan Atta kan bikin kontennya gimana? Cuma nge-vlog, gerobak rumah gini-gini. Coba kalau mereka pertama kali mau YouTube, lihatnya si Agung Hapsah. Gimana? Mereka bakal mau pada masuk YouTube gak kalau kira-kira panutan mereka tuh Agung Hapsah?
tergantung sih, tapi rata-rata jarang. Iya. Soalnya Skill editingnya tuh udah wow. orang mikir gini loh, susah, gue gak mungkin gitu kayak dia. Tapi kalau orang-orang lihat Syata, gampang, tinggal ngupload doang, gue gerbek kandang ayam juga bisa kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi gue mikir karena para orang-orang tuh mindsetnya beda yang dia lihat tuh, makanya kenapa artis banyak yang terjun ke YouTube. Gue nggak bilang semua artis tuh kontennya nggak baik ya, ada beberapa artis yang kontennya bagus, ada beberapa yang cuma ya gitu-gitu aja. Iya, jadinya bener. Gue sih merasa era kejayaan YouTube tuh sekarang udah mulai turun gitu. Gue kasihan youtuber lama kayak lu, udah merintis berapa tahun, akhirnya tiba-tiba pandemi kayak gini dan semua artis terjun ke YouTube, secara tidak langsung mematikan youtuber kecil. Lu sendiri ngerasain kan, akhirnya gak butuh komunitas. Ya menurut gue sih gimana ya, kalau pendapat lu tuh misalnya konten YouTube tuh balik lagi kayak dulu, menurut lu bagus apa enggak? YouTube tuh kembali lagi seperti 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ada bagus ada enggaknya sih. Kalau misalnya menurut gua bagusnya ya konten-konten itu bener yang namanya muncul. Tapi kalau misalnya enggaknya ya kita kan hidup ngikutin zamannya. Jadi susah juga soalnya dari masyarakatnya sendiri. Kalau kita mau kembali kayak dulu juga bisa dibilang sedikit mustahil ya. Karena apa? Dari zamannya aja udah beda. Sekarang bocah SD aja udah pada main TikTok sendiri. Jadi bocah SD udah berkonten menggunakan aplikasi yang benar-benar udah disediain gitu. Lu tinggal klik doang muncul edit glitch gitu. Tinggal klik doang muncul ini loh dari TikTok sendiri. Oke, kayak gitu. Gue sekarang minta pendapat lu nih. Kalau gue mau jadi YouTuber, kira-kira apa yang harus gue persiapkan? Pertama kalau misalnya jujur gue jadi YouTuber salah langkah sih. Pertama lu harus punya niat benar-benar, karena gue jadi YouTuber itu pertama niat, karena patah semangat jadi niat sekarang hilang. Pertama niat, terus yang kedua lu harus punya alat-alat, sebab alat-alat penting buat perlengkapan video, kayak misalnya yang pasti kamera HP juga bisa sih. Terus yang ketiga lu harus bisa menguasain skill editing. Skill edit mau lu pakai aplikasi apa, pakai aplikasi KineMaster ataupun Adobe Premiere, Sony Vegas, DLL, yang penting lu nguasain skill edit buat buat konten yang bakal lu upload di YouTube. Terus yang keempat, kalau lu terpilih konten yang sekiranya kalau misalnya lu pengen naik subscriber, konten yang sekiranya lu ngikutin isu-isu yang akan dibahas, atau enggak kalau misalnya lu pengen bikin konten film pendek, ya lu harus pelajari tentang film pendek, jadi nggak cuma asal film gitu. Menurut lu kalau gua ngelakuin hal yang beda itu bakal diterima nggak masyarakat, atau terutupnya netizen yang ada di YouTube nih, kira-kira bakal naik nggak atau bakal stuck? Justru kalau sesuatu hal yang beda tuh biasanya lebih cepat naik. Soalnya yang sesuatu hal yang beda biasanya, contoh lu inovatif buat channel gitu, bikin konten entah gitu, lu misalnya vlog angkot, lu narik angkot sambil nge-vlog gitu, jumlah penumpang berapa gitu, sekitar harga duit berapa yang didapat per hari gitu, hari ini besok boleh kayak gitu. Misalnya beda dari yang lain, justru kalau menurut gue beda dari yang lain itu bisa lebih cepet naik, karena konten yang ini orang tuh nyari, wah ini kayaknya baru nih, belum pernah dicoba gitu, jadi orang bisa jadi milih gitu. Oke, mungkin itu aja sih yang mau gue tanyain. Jadi gue terima kasih banget ya lu udah nyempetin waktu. Gue tahu lu sibuk, gue udah nyempetin waktu di hari ini. Jadi buat teman-teman, kalau mau memulai YouTube, terutama kalian tuh harus niat dan tentukan pilihan kalian ingin menjadi YouTuber atau content creator atau keduanya. Karena dua hal itu berbeda, YouTuber dan content creator. Setiap orang bisa jadi YouTuber, tapi tidak semua orang bisa jadi content creator. Mungkin sekian dari saya. Ini terima kasih kepada Regi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah.